Shalom, salam damai di dalam Kristus. Bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 hingga 21. Namun, saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja bagi kita semua, yaitu ayat yang ke-27 hingga yang 28 yang berbunyi demikian. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Rekan-rekan sekalian, jika kita diperhadapkan di depan kita dengan orang yang tidak kita kenal, yang sedang tersesat di suatu jalan, apa yang akan kita lakukan? Mungkin beberapa di antara kita akan menjawab, "Oh, saya akan menolongnya dong." Beberapa yang lain menjawabnya, "Aduh, mending saya nggak tolong, saya takut dia pura-pura tersesat, ternyata copet." Beberapa yang lain mungkin menjawab, "Ah, pura-pura nggak lihat deh." Ya, setiap kita mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap kasus ini. Namun, semua akan berubah saat sang subjek diubah. Bagaimana jika yang tersesat itu adalah anak kita, saudara kita, ayah atau ibu kita, atau saudara dekat kita? Saya rasa kita akan memiliki respon yang sama, yaitu panik, gelisah, dan berusaha untuk menolong bagaimanapun caranya. Rekan-rekan, jika memang kita memiliki sense demikian, jika saudara kita tersesat, bukankah hal itu juga sama dengan keadaan keimanan saudara kita? Mungkin beberapa di antara kita memiliki saudara yang belum percaya, keluarga yang percaya, tapi hanya Kristen KTP, keluarga yang tahu Tuhan, tapi nggak menghidupinya di dalam kehidupannya. Namun, apa yang kita lakukan selama ini? Rekan-rekan, akan sangat munafik jika kita mau menolong saudara kita yang tersesat kehilangan arah, tetapi kita tidak mau menolong mereka keluar dari perangkap iman yang menyesatkan. Kita membiarkan mereka kehilangan arah yang sungguhnya di dalam dunia, karena mereka belum benar-benar mengenal Kristus. Rekan-rekan, mungkin yang sering kali kita pikirkan adalah, saudara nggak mau tengkar, sama-sama imannya masing-masing lah. Tapi rekan-rekan, saat kita membiarkan, artinya sama saja. Kita membiarkan mereka terus tersesat tanpa menemukan arah. Seperti kisah orang kaya dan Lazarus yang tadi kita baca. Orang kaya yang jahat memiliki sense untuk ingin menyelamatkan keluarganya yang belum percaya. Terlepas dari apapun alasannya itu, kita yang benar-benar tahu firman, rajin ke gereja, apakah punya sense itu? Atau kita masih sibuk memikirkan diri kita, kebaikan kita semata? Rekan-rekan, jika sang orang kaya jahat itu saja tahu harus apa yang dia lakukan bagi saudaranya, sudah seharusnya kita yang mengenal dia tahu apa yang harus kita lakukan. Bukankah akan sangat indah kita dapat berkumpul dengan keluarga kita di langit dan bumi yang baru itu? Bukankah sangat indah saat kita melihat malaikat bersuka cita karena satu domba kembali? Terlebih lagi, bukankah kita akan mengalami kedamaian dan tidak akan menjadi resah seperti orang kaya tadi saat kita mengetahui keluarga kita memiliki batu penjuru yang sama dengan dalam kehidupannya, yaitu Allah. Sehingga pada akhirnya kita akan tenang. Karena kita tahu tujuan akhir penantian kita dan keluarga kita adalah sama. Dengarkan kabar Kristus. Bila Kristus menjadi mercusuar dalam kehidupan kita dan keluarga kita, biar hanya Kristus lah yang mengarahkan arah jalan kehidupan kita yang berliku di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membagian Kristus atau menghidupi Kristus itu di dalam kehidupan penginjilan kita di tengah-tengah keluarga kita?